Ya. Ini persoalan yang belum kita bahas tadi. Berdosa dengan makhluk. Contohnya nyamuk. Kan leu ikai nyamuk dah ya. Yang kiban tu luti. Putapoh lah juga nak bincang. Apakah membunuh nyamuk itu berdosa? Secara fikih tidak. Kalau kita lihat secara fikih. Tapi kalau kita kaji secara tasawuf itu perbuatan tidak baik juga. Karena dia juga makhluk. Karena dalam pandangan tasawuf, seandainya Allah menegakkan keadilannya, tidak ada kita yang selamat. Karena semua pasti dibalas. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, seekor kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, maka akan dibalas nanti oleh Allah di akhirat. Kambing pun dibalas oleh Allah. Jangankan kita manusia. Maka binatang semua dibangkitkan nanti oleh Allah untuk dibalas. Tapi mereka setelah dibalas, Allah katakan, jadilah kamu kembali sebagai tanah. Maka orang kafir, disebutkan dalam hadis, di saat orang kafir melihat binatang-binatang yang sudah dibalas itu dijadikan sebagai tanah lagi oleh Allah, mereka mengatakan, kuni turaban. Jadilah aku juga sebagai tanah. Karena kalau sudah jadi tanah, tidak lagi masuk dalam azab Allah, tapi tidak mungkin. Nah, berarti pemahamannya, kalau dalam segi fikih, membunuh nyamuk itu bukanlah perbuatan yang terlarang. Tapi dalam tinjauan ilmu tasawuf itu perbuatan yang tidak baik juga. Karena juga telah menghilangkan. Sebaik-baiknya, kalau kita tidak berbahaya, kalau nyamuk itu menggigit kita, tidak membahayakan diri kita, artinya tidak menimbulkan penyakit, maka biarkan saja. Kita bersedekah darah untuk nyamuk. Tapi kalau membahayakan diri kita, maka lebih baik kita usir nyamuk. Kalau bisa dengan tidak membunuh. Tapi kalau terpaksa harus membunuh, maka tidak mengapa harus membunuh. Nah, kalau persoalannya dengan makhluk Allah. Tapi nanti persoalan dengan makhluk Allah itu yang lebih banyak dibahas adalah dengan manusia. Karena binatang memang ditundukkan oleh Allah untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan. Sehingga kalau kita potong kambing, kita potong lembu, tidak dianggap mendalimi kambing dan lembu, kecuali cara memotongnya beda, bukan dengan cara syariat itu dianggap mendalimi. Nala ilham, pertanyaan? Enggak. Ya. Puasa karena pernah tinggal sehingga kita kata apakah perlu kita bayar fidyahnya lagi? Tergantung dengan bagaimana kita meninggalkan puasa. Kalau kita yang dimaksud itu orang laki-laki, kita meninggalkan puasa dengan cara apa? Meninggalkan puasa misalnya dengan karena tidak niat malam, sehingga di waktu harinya kita tidak puasa karena kita mengikuti mazhab Syafi'i. Atau karena kita batalkan dengan sengaja, tapi bukan dengan cara berjima. Karena kita minum, misalnya orang kerja bangunan, kerja bubu bungkuh kali gemai rumah, pajoh jubu jauro, karena beklam kon tang ni puasa ada jurungnya. Nyan kemudian sadar dikata puasa tersebut, apakah harus bayar fidyah? Kalau dikadanya bukan pada tahun itu, maka wajib atasnya fidyah. Fidyah denda, mentakhirkan qada puasa. Fidyah tersebut akan bertambah dengan bertambahnya lama tahun dia qada. Misalnya wajib ne tinggai puasa roji hirone batun ti ribe purutuh putluh nyo teribe purutuh putluh le hijriah. Karena tak tinggai punya ibadah baik ni abilung ngan tahun 2020. Nya baik ibadah hana urusan ngan Masehi. Ibadah urusan ngan hijriyah. Nah, tahun 1440 tinggal puasa. Tahun 1440 baru qada. Berarti berselang apabila tahun 1443 itu dimaksud adalah setelah Ramadannya, berarti dianggap berselang 3 kali Ramadan. Lewat. Maknanya setelah qada
wajib diikutkan dengan bayar fidyah. Wajib fidyah, gekun fidyah tak ke kata puasa. Nah, gekun fidyah tak ke kata puasa. Bisa juga misalnya ibu-ibu yang meninggalkan puasa karena takut dia binasa bayi yang, kalau ibu hamil yang dikandung, kalau ibu menyusui yang disusui. Nah, maka dia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Maka itu bukan fidyah takhir. Berarti qadha kemudian ikuti dengan bayar fidyah. Nah, dalam persoalan fikih lah yang wajib. Nah, yang payah payu fidyah, nah yang hana apa? Itu puasa tun barosa tinggal. Nyo, jino ne kata, sambilan ne puasa Senin Kamis, ne kata ajunya hana bayar payu fidyah. Cukup kak? Kata, tapi baik karena jima, nyo jima nyangkon payu fidyah, payah kafarat nyo. Yan, payah pemerdekakan budak hamba sahaya dari keturunan Ismail. Kalau tidak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, nanti tidak sanggup, baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, lagi yang wajib. Nah, mudah-mudahan jika manfaat pengajian kita nyoba uronyo, lebih dan kurang, luntuan lakemah, tatuk dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.